Lu akan nyaranin untuk ganti pelatih dong berarti. Iya. Lu berani banget lu coach. Ya karena itu, gue pengen lihat Indonesia ikut Piala Dunia. Dan lu yakin di momen kayak gini kita ganti supir ini akan Nggak yakin juga. enggak, maksud gua di momen kita udah di peringkat 3 ini ganti supir akan membuat peningkatan performa itu lu yakin? Itu yakin gue. Asal ini gue kasih contoh. Pemain kita itu di AFF berdasarkan 3 pertandingan gue lihat. Gue tidak pernah nonton Liga 1, gue nggak tahu kualitas mereka. Bola 20 meter mereka langsung kepotong semua. Apa yang lu lakukan sebagai pelatih? Tapi enaknya sebenarnya ya, segila-gilanya keputusan Erick Thohir mau mecat Sintayong pun menurut gue ya coach, kalau setelah itu hasilnya makin bagus. Jadi pahlawan Erik. Pep tuh kenapa? Nggak ngerti itu bisa kayak begitu. Asli nggak paham gue. Gue cuma mengambil kesimpulan bahwa Pep juga manusia. Dulu lu nganggap dia Parah banget kan. Lu nggak nganggap dia manusia dulu emang? Enggak, dia udah setengah dewa di bola. Dan Pep itu. Sekarang baru kelihatan, oh ternyata Pep juga manusia. Dia kan baru dia dikritik sekarang kan. Ya. Baru ngerasain dikritik kan, ada video dia marah-marah pinggir jalan. Which is good. I mean, ya itulah. Seperti yang Ten Hag bilang, di semua era pasti ada akhirnya. Klopp tahun lalu berakhir, ya Pep mungkin gak lama lagi berakhir eranya Pep. Menurut lu Pep akan berakhir nih segera nih? Tergantung 115 financial breach. Itu bisa, kalau seandainya City menang, nggak ada pemotongan poin, nggak ada degradasi, tahun depan mereka bounce back, mereka ingin jor-joran. Tapi kalau mereka terdegradasi ya berat untuk Pep. Ini sumber tekanannya dari mana sih Pep ini menurut lu? Ya, orang gua bilang baik-baik aja semuanya? Dari Rodri cedera, dari beberapa pemain gak itu dan pembelian pemain yang sangat buruk. Tapi gue paham kenapa mereka nggak beli pemain yang bagus. Ya karena itu Financial fair play. financial breach. Ya. Pelanggaran financial yang sanksinya bisa terdegradasi. Kalau nggak ada aturan-aturan kayak begitu, City gila ya. Iya. Semua Ya, duit negara. iya bisa dibeli Ya kan lucu ya. Yang lucu ya UEFA, lu membiarkan negara beli klub, kan kocak gitu. Antar lagi liga aja dibeli sama Iya. negara lain. Betul. Tambah lucu semua. Tiba-tiba Liga Etihad aja namanya Liga Inggris tuh kan. Jangan kaget kalau itu terjadi. Stadion udah mulai. Udah banyak. Iya kan kayak kemarin kita di Portugal itu Dalus itu berapa kali ditawar katanya, tapi masih belum dijual sama Benfica ke Emirates. Tapi Sporting kan Liga Etihad teh. Apa? Stadionnya kan Stadion Etihad. Yang mana? Sporting? Iya. Enggak. Atau itu kalau Benfica. Benfica mau dibeli Emirates, nggak dijual-jual. Tapi sponsornya Emirates. Emirates. Iya. Emirates. Iya. Mau dibeli stadionnya tadinya Emirates Stadium Benfica gitu. Nah sekarang nggak mau si Benficanya, tetap namanya Dalus, kan Cahaya kan, Stadion Cahaya. Ya, ini apa namanya ya? Kalau si City udah Etihad kan nama stadion. Arsenal Emirates. Emirates. Milan? Masih punya Pemda kan stadionnya. Oh iya. Milan nggak punya stadion lupa gue. Masih punya Pemda coach. Nah, apa namanya? Ini kita kembali ke Sintayong nih, ngelihat orang kayak Pep gitu. Ini gue sih ngelihat Pep ini stres juga ya dalam konteks ya banyak kehilangan pemain, banyak manajemen gitu ya, bermasalah financial fair play, financial breach dan lain-lain kan. Akhirnya stres sendiri, tekanannya ke dia gitu ya. Di tengah selama ini puja-puji itu begitu tinggi kan, tinggi banget. Ya, sama kayak sekarang. Udah menyembah Pep gitu. Iya. Nah itu gue agak berlebihan. Lu ngelihat Sintayong mungkin mengalami sindrom yang sama juga nggak, dengan tengah puja-puji yang begitu tinggi, ternyata nggak materi pemain. Ini masalahnya agak mirip nih. Iya.
kalau Pep kan kehilangan Rodri dan Kevin De Bruyne, Kevin De dan Bruyne, Foden, ya beberapa pemain. Ya. Ini kan kehilangan pemain naturalisasi ini juga nih di AFF ini gitu. Ya. Dan harusnya dia bisa membuktikan kalau dia pelatih bagus. Menurut gue ya. Minimal dengan cara bermain yang jelas lah. Itu yang belum kelihatan ya coach ya. Dan itu, nah dan lu ngelihat nggak ke depan ini STY ini di tengah dukungan publiknya yang begitu gede, sekarang udah berkurang, udah banyak yang kritik ya. Udah banyak kritik ya. Erick Thohir nggak sedahsyat dulu. Erick Thohir berani ganti dia nggak menurut lo? Atau takut ganti dia? Enggak, gue rasa takut enggak, karena sekali lagi dia tanggung jawabnya besar. Karena kalau seandainya kita nggak lolos Piala Dunia, dan gue bilang harusnya kita lolos dengan kualitas pemain yang kita punya, yang kena kan Erick Thohir juga, ya dong. Ya. Lu nggak lolos tuh dengan tim naturalisasi lu, kan begitu. Udah sebanyak itu. Udah sebanyak itu, kalau Piala Dunia aja nggak lolos. Nah sementara ya dia harus ambil tindakan. Ya ini akan gambling. Apapun tindakan yang diambil oleh Erick Thohir akan jadi pertaruhan. Kalau lu misalnya ditanyain Pak Erick, gimana nih decision yang mau gue ambil nih coach dalam situasi kayak gini? Gue akan ambil pelatih Belanda. Karena pelatih Belanda 90% pemainnya Belanda kok. Kulturnya ya. Iya. Ini kan warga negara Indonesia hari ini, betul. Mereka. Iya. Enggak, mereka besar dalam budaya Belanda. Kulturnya kan? Ya. Jadi lebih paham. Lu akan nyaranin untuk ganti pelatih dong berarti? Iya. Lu berani banget lu coach. Ya karena itu, gue pengen lihat Indonesia ikut Piala Dunia. Dan gue nggak yakin di bawah pelatih ini bisa lolos Piala Dunia. Nah, kan pertanyaan sekarang Erick Thohir tinggal apa yang diinginkan oleh Erick Thohir? Ya. Menyembuhi atau prevensi? Kalau prevensi ganti pelatih. Ganti pelatih. Kalau ingin menyembuhi ya kita lihat, syukur-syukur kita nggak lolos. Kalau nggak lolos ya lu pecat pelatih, tunggu 6 tahun lagi. Dua itu aja pilihannya ya? Dua itu aja pilihannya Pak Erick. Menurut lu STY ini lu nggak begitu yakin? Nggak yakin gue. Dengan situasi kita peringkat 3 di kualifikasi Piala Dunia ini lu jangan lihat peringkat-peringkat. Seperti yang gue bilang tadi, dengan kualitas pemain yang lu miliki harusnya lu dapat poin lebih banyak. Ini yang terbaru nih aneh lagi nih coach. Di tengah kekalahan AFF segala macam ini, Pak Erick menaikkan target jadi 16 besar Piala Dunia tuh kemarin. Lolos aja belum mau ikut. Gue beneran. Menaikkan. Gue nggak baca itu. Ada bos, beneran. Gue baca kemarin. Ya lolos dulu lah. Gue nggak mau terlalu bahas terlalu jauh. Kita lolos aja dulu lah. Dan kita punya segala bumbu untuk lolos ke Piala Dunia. Nih. Oh Piala Asia ya. Piala Asia itu. Ya itu Piala Asia. Oh Piala Asia ini. Ya, Piala Asia 16 besar. Ya make sense. Make sense ini ya. Make sense. Oh Piala Asia ya. Yang di atas kita itu kan cuman untuk gue 2, 3, 4 negara, nggak lebih dari itu. Oh ini targetnya Sintayong nih. Bukan targetnya Erick Thohir. Ya itu make sense. Kalau itu mah ya udah pernah juga semifinal U23 kan kemarin kan. 8 besar aja bisa, nggak usah 16 besar. Oh kalau Piala Asia kita pemainnya pemain yang Senior. Iya. Biasa coach. Iya. Kan itu FIFA kalender. Jadi pemain senior dilepas semua. Ya sama kayak Piala Afrika lah. Piala Afrika di bulan Januari kan dilepas semua. Oh gitu. Piala Asia juga harus dilepas. Oh ya karena agenda FIFA. AFF ini kan bukan agenda FIFA. Oh iya benar, disitulah pemain-pemain muda ini nggak yang diturunin untuk SEA Games pun juga bukan agenda FIFA kan? Iya bukan. Iya. Walaupun poinnya dihitung. Poinnya dihitung? Ya tapi bukan kalender FIFA. Oh. Iya, ini balik lagi nih ke pergantian pelatih nih, lo menarik juga nih lo. Ya. Gue sih masih 50-50. 50-50 maksudnya? Ganti atau enggak?
tergantung tadi lu mau kuratif apa preventif ini. Ya, ini yang gue tunggu juga tindakan dari PSSI, dari Pak Erik. Mau preventif atau mau menyembuhi? Kuratif. Atau mau tunggu 6 tahun lagi? Ya kan? Iya. Ini butuh keberanian nih ya. Butuh keberanian. Iya. Butuh keberanian. Tapi dan apapun yang dia lakukan gue paham. Sebagai ketua PSSI ya. Gak gampang. Tapi dia harus ambil keputusan apapun. Apapun keputusannya akan gue dukung. Karena ini demi timnas. Dan gue paham alasannya dua-dua. enggak, tadi lu sempat ngomong pelatih Belanda itu dalam rangka preventif. Iya. Iya kan? Tapi masih ada pilihan kuratif juga masih ada kan? Mengobati juga masih ada. Iya. Walaupun nih mengobati ini agak ngeri. Agak ngeri. Sedap. panjang waktunya bos. Iya. 6 tahun 6 bos. tahun panjang. Belum tentu Pak Erik masih in Ini kan power kan? Mengurangin peluang gagalnya. Itu aja yang harus dilakukan oleh Pak Ketua PSSI. Mengurangi peluang gagal. Iya. Bukan berarti pelatih baru lolos juga. Tapi minimal peluangnya akan lebih besar kalau dia lolos. Kalau dengan pelatih baru. Nah ini harus, jadi pilih pelatih pun harus benar. Oh nggak asal-asal Belanda. Nggak asal ambil karena mentang-mentang Belanda gitu ya. Nggak gitu juga konsepnya. Harus di tier itu juga ya. Iya. Yang bisa megang pelatih. Iya, dia harus konsultasi dengan pemain juga. Kalau gue jadi ketua PSSI, gue konsultasi dengan pemain senior. Gue ambil pelatih ini, lu setuju nggak? 3-4 pemain lah. J.H.S, Tom, Calvin, Martin, yang senior, Mace, Kevin. Lu akan konsultasi sebagai ketua PSSI. Enggak, gitu. gue mau ambil pelatih ini, lu setuju nggak? Kalian setuju nggak? Kira-kira? Mereka ya setuju, oke. Udah. Jadi kita akan menghadapin masa-masa yang cukup tegang di PSSI. Ya bukan kita, gue sebagai pengamat ya. Bola ya. Yang ambil keputusan kan mereka, yang bertanggung jawab mereka juga. Jadi either kalau sukses lu jadi hero, kalau gagal lu jadi zero. Iya kan? Ngeri banget loh ini. Ngeri. Dan bagi Erick Thohir nggak semudah itu loh, fans-fansnya Sintayong ini. Iya. Nah itu tugas gue untuk menjelaskan. Tapi kan jangan kita langsung menjudge apapun keputusan. Kita harus lihat di belakang ini apa ada keputusan. Seandainya ada keputusan yang diambil, kita harus lihat pemikiran apa. Karena Erick juga punya kepentingan untuk lolos kan. Itu kepentingan dia sangat besar. Iya. Bukan hanya dia, kita juga. Iya. Dia ngerjain ini kayaknya pikirannya ke sini terus tuh. Iya. Lu buat kita sebagai influencer, Iya. kalau Indonesia ikut Piala Dunia, job kita kan tambah banyak. Iya. Bukan gua aja, semua komentator bola. Iya kan? Iya benar. Dan Iya. merchandise segala macam semua yang berhubungan sama sepak bola pasti itu kayak pilpres Ekonominya lah. kan Kayak pilpres di politik. Ya. Kita yang bekerja di bidang politik nih kalau pilpres kan Iya. langsung naik kan. Iya betul. Iya. Kalau pemilihan lah, entah itu pilkada, entah itu pemilu. pilpres, Iya. Ya sama untuk gue juga. Dan untuk semua kolega gue yang aktif di dunia ini, kalau Indonesia ikut Piala Dunia, kita dapat rezeki. Iya, sponsor udah ugal-ugalan tuh kan pasti karena orang nonton semua tuh kan. Iya. Iya. Dan kepentingannya sangat besar di sini. Iya. Tapi enaknya sebenarnya ya, segila-gilanya keputusan Erick Thohir mau mecat Sintayong pun menurut gue ya coach. Kalau setelah itu hasilnya makin bagus. Jadi pahlawan Erick. Ya itu udah selesai itu. Udah lupa orang langsung sama Sintayong tuh. Betul. Betul. Itu aja kan intinya kan. Betul. Yang penting achieve aja habis itu kan. Betul. Dan lu yakin di momen kayak gini kita ganti supir ini akan... Enggak yakin juga. Enggak, maksud gua di momen kita udah di peringkat 3 ini ganti supir akan membuat peningkatan performa itu lu yakin? Itu yakin gue. Asal ambil pelatih yang benar. Jangan lagi yang kelasnya abal-abal juga kan, walaupun Eropa kelas abal-abal. Let's say dengan pelatih sekarang peluang masuk Piala Dunia 50%. Dengan pelatih Belanda mungkin 60%, 70%. Itu.
Oh, gapnya ada segitulah. Gapnya di situ. Kalau yang benar. Kalau yang benar. Kalau yang nggak benar ya bisa sama-sama aja malah turun gitu Iya, ya. iya. Nah, kalau kita bicara yang benar, kualifikasinya pelatih Belanda yang kayak apa? Karena lu Yang ngerti punya jam kan. terbang tinggi, yang senior. Gus Hiddink dong. Enggak, itu terlalu senior. Gimana coba lu jelasin Enggak, dulu. kalau terlalu senior yang gue takutin, mereka hanya datang untuk cari duit. Duit pensiun ya. Duit pensiun. Iya. Itu yang gue takutin. Jadi yang senior 60-an masih oke lah, 60, 65 masuk ke. Jangan yang 70 ke atas, itu agak repot. Malah kita yang ngurus kawan nanti di Iya. sini ya. Gue yang repot ini. Malah kita yang ngurus nih kan. Nah, tapi menurut lu apa style bermain segala macam dan Itu akan lebih menyerang. pengalaman seperti apa yang dibutuhkan? Kan ada ratusan pelatih Belanda yang dikualifikasi itu masih terlalu umum itu. Iya memang, kualifikasi betul. lu tuh. Ya, yang punya jam terbang internasional banyak. Bagus. Maka dari itu jangan terlalu muda juga. Oke. Kalau terlalu muda mending lu pegang klub, jangan timnas. Kalau timnas harus yang udah matang. Ya memang udah jadi ya pelatih Iya. Belandanya ya. Iya. Lu ada gambaran orang-orang yang mungkin Ya ada lah, ada pasti ada. pengalaman di klub nih semuanya. Pengalaman di klub. Bukan nggak di timnas nggak negara Gak gampang lain. lah, dikit lah. Kalau di Belanda di tim siapa aja. Kan itu aja. Ya Frank de Boer nggak banget itu. Iya kan? Iya benar. Kuman aja 2 kali, Van Gaal 2 kali, Michels 2 kali. Nggak banyak harus di klub. Di klub cukup kan? Yang penting Iya. dia punya pengalaman internasional. Dan lu di kepala lu ada nama-nama sebenarnya yang ideal ya. Ada, Kalau Pak Erik nanya pasti lu kasih nama. gue kasih tahu. Pak Erik. Panggil beliau ini Pak Erik. Konsultan aja. Nah, ini hal yang gua juga pertanyakan gitu ya. Bagaimana sih seorang pelatih timnas tuh bisa memperbaiki sepak bola menurut lu? Bukan timnasnya ya, tapi sepak bola secara umum. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu harus dari liganya sendiri, dari klubnya sendiri, dari pemain liga sendiri, dari pelatih liga sendiri, dari manajemen, dari PT LIB. Nggak bisa pelatih timnas. Berarti over ekspektasi juga kita sama Sintayong ini dikasih pemain-pemain kayak gini disuruh berproses ya juga bingung juga Di sini dia. kelihatan kualitas pelatih. Ini bukan kualitas pemain coach. Gini ya, ini gue kasih contoh. Pemain kita itu di AFF berdasarkan 3 pertandingan gue lihat. Gue tidak pernah nonton Liga 1, gue nggak tahu kualitas mereka. Bola 20 meter mereka langsung kepotong semua. Apa yang lo lakukan sebagai pelatih? Suruh main mereka bola pendek. Karena bola jauh mereka nggak bisa. Long ball mereka nggak bisa. Jangan kasih long ball. Ini yang persis gue lakukan di KKS kan. Iya. Main bola pendek. Iya. pendek. Dan itu Nah, lebih mudah lah dan untuk itu lebih mudah. kualifikasi kita Iya. ya. Dan sementara jarak pemain kita itu jauh semua. Kalau gue kan bermain lebih rapat. Dulu bagi 6 Iya, iya. ruang kan. Iya, iya. Jadi pelatih bisa melakukan itu. Kembali lagi memanfaatkan kualitas pemain yang lu miliki. Justru sekarang kualitas dia diuji dengan pemain yang kualitasnya jauh di bawah yang oke. diaspora. Ini bukan soal Menang kalah. ya maksud gua gini, bukan nggak layak kita bilang gini. Sintayong ada yang bilang kayak gini, Sintayong membuktikan bahwa kualitas pemain kita itu jelek gitu. Liga 1 itu jelek dan Gue sih lucu. kita membutuhkan naturalisasi sehingga Sintayong Untuk memperlihatkan. level dunia iya. Tapi ini kan level AFF. Kan bukan level dunia. Kalau level dunia iya betul. Tapi kalau AFF masa kita nggak bisa bersaing lawan Laos, Myanmar, please deh. Yang liganya juga nggak lebih baik daripada liga Lebih gitu. jelek malah. Iya kan? Iya Laos sama Myanmar. Iya, kan lucu gitu loh. Nggak ada juga pemain Laos yang bermain di luar negeri. Maka ini. dari itu. Maka dari Iya, itu pun benar. kita susah menang. Oh iya itu ininya ya. Iya, Parameternya. iya. Lawannya ini Lawannya. ya. Maka dari itu gue bilang, lu eksperimen lawan Laos, Myanmar, gue paham. Tapi turunkan tim terbaik lawan Vietnam, kagak juga. Nanti lawan Filipina gue dengan kolega gue
sepakat semua. Lawan Filipina harus turunkan timnas terbaik. Gue mau lihat Arhan, Asnawi, Strike diturunin nggak? Nah, ini satu lagi nih coach. Kemarin sempat rame di media sosial juga. Pemain-pemain naturalisasinya timnas kita ini ya kan. Itu karirnya berantakan semua di klub. Katanya begitu. Nah lu Ya memang kualitas kira kita itu tier 3, 4, dan 5. oh itu pemain tuh bukan tier 2 Yang atau? enggak lah. Tier 2 itu pemain Jepang, Korea. Di Eropa tier 2, tier 1, tier 2. Tapi Izes oke lah. Izes doang. Tier 2 itu Iya, kan. tapi itu tier 2 tapi rank 20 my friend. My friend. Gitu. Iya ya. Ya emang benar. Oh, memang kita tuh nggak pemain tier 2, tier 3, tier 2 enggak ya? Maksud Nyaris gua gak ada, lebih tier 3, tier 4. Ivar Jenner yang selalu jadi starter, itu Jong Utrecht cadangan. Jong Utrecht Cadangan. Kayak si ini yang sempat rame itu siapa namanya? Oleh Hubner. Romani. Oh, Hubner. Hubner. U21 Wolves. Itu U23, sorry. U23 Wolf. Iya. Oh, itu bukan tim senior juga. Bukan. Belum masuk tim Belum. senior. Oh. Ini kan rame nih pada akhirnya mereka akan berlabuh di Liga 1 segala macam. Ya bisa jadi. Ya gua harap sih enggak. Tapi ya kita lihat aja. Nah, kalau mereka itu apakah karir mereka di Eropa itu akan menentukan kualitas timnas kita juga menurut lo? Iya. Tambah bagus mereka, tambah. Yang penting kan pemain ini tiap hari harus ketemu tim hebat. Kalau itu dilakukan kayak si Ragnar itu main di Dender, klubnya CRC Torus di Belgia divisi 1. Klub papan tengah. Ya is oke, nggak masalah. Yang penting dia tiap minggu bermain. Nathan juga kok nggak salah. Sandy Walsh juga. Nathan bukannya Sansi ya? Di loan kok nggak salah. Oh, pinjam. Ke Dender, iya. Oh, main di situ juga. Iya. Di Belgia ya. Iya. Yang penting lu kan tiap minggu ketemu Anderlecht, ketemu Standard Life, ketemu Mechelen, ketemu Club Brugge. Brugge. Iya. Bagaimana bacanya? Club Brugge. Hebatin Gitu. Londo bos ya kan. Belgia kan Belanda. Iya. Ponakannya Om Yus nih Paten, gue kan dulu ketemu kemarin. Gitu. Jadi ya Koci panggilnya tau gak? gue ajar lu. Ntar aja jawab Pera. Nah, iya kan sempat rame juga. Emang mereka belum pemain senior ya kebanyakan ya. Belum. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi. Gue kebayangin, awalnya nggak ngecek coach. Gue kira kayak Ivar Jenner terus si Hubner kan mainnya kan agak determinasi kan. Tinggi kan. Gue kira ini levelan kayak Lamine Yamal di Barcelona gitu loh. Kan masih 17 tahun tuh. Kayak yang kita ketemu kemarin Giovanni Kenda gitu. Iya kan. Itu kan masih 17 tahun tapi udah tim utama kan. Oh ini mereka belum ya semua ya. Belum. Tom Haye kan memang di Liga Belanda. Iya. Liga Belanda. Tom iya, Calvin iya, Mace iya. Mace Hilder, Tom Haye. Sama Calvin Verdong udah. Calvin itu aja tuh yang tier 2 itulah ya. Yang di divisi utama. Divisi utama yang reguler main nih. Yang reguler main. Gue lihat ya di Liga Champion, Celtic itu ada 2 pemain Jepang di starting line up-nya. Iya. Ini jarang-jarang yang bisa kayak gitu tuh Brazil, Inggris. Ini 2 pemain Jepang main sekaligus. Jepang masih banyak. Ya lihat contoh Mitoma aja di timnas Jepang cadangan, padahal di Brighton starter. Son, ya kayak gitu. Kalau Jepang, Korea itu udah tier 1, tier 2. Kalau kita kan tier 3, tier 4. Ada yang tier 2 cuma 1-2 juga. Iya. Kayak Tom Haye, Itzes, terus si Calvin gitu. Mace 4 orang itu ya. Itu tier 2 lah ya. Iya. Makanya isu tentang mereka nggak banyak ya soal karir mereka karena memang udah stabil di liga utama kan. Yang lain-lainnya masih di bawah itu. Oh, kayak Eliano masih di bawah itu. Oh, memang yang disebut itu memang yang tidak di tier 1 ya memang. Bukan tier utama. Bukan tier utama. Oh, gitu. Iya. Dan sangat mungkin mereka ke Liga 1 tuh ya yang di bawah itu tuh ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Semoga sih enggak. Harapannya enggak. Iya. Ya kan? Dan mereka lebih bagus main di luar kan.
tambah bagus kompetisi lu kan tambah berkembang mereka. Biar mereka tambah bagus. Nah, lu lebih baik pemain ini keluar apa mereka ke Liga 1 mengangkat kualitas Liga 1 Gak bisa. juga? Bohong itu teori dari mana nggak ngerti gue. Banyak yang kayak gitu, Coach. Iya, enggak lah. Mereka main mending di luar. Lu lihat Asnawi. Sekarang main di Thailand, jelek kan main. Dulu di Korea oke. Dulu di Korea udah masih oke. Bukan masalah klubnya, karena dia tiap minggu lawan tim yang jago. hebat. Iya. Betul. Makanya lu kecewa kemarin KKS bantai-bantai itu. Harusnya kita lawan Portugal U15 aja. Iya. Biar kita U15, Sporting U15, biar kita dibantai. kita jadi makin jago. Iya. Oh gitu cara berpikirnya ya. Benar. Gua nggak mau lagi gua ngikutin netizen nih mikir-mikir kayak begini nih. Gak harus ngikutin, lu kan member. Iya, Kita memang lebih pintar lu. dipotong terus gopay gua nih. Tiap bulan sama kok ini kan. Oke, coach, thank you coach dan berarti kalau lu berpikir kayak gitu, sorry gua potong lagi. Liga kita nggak bener-bener dong kalau Ya lagi diperbaiki, butuh waktu lah. kalau pemain-pemain bagus lu suruh keluar negeri semua. Enggak, justru kita harus mengangkat pemain lokal. Pemain muda harus kita perbaiki. Enggak perlu pemain luar datang ke sini. Perbaikilah pemain mudanya. Nah, sama satu lagi nih, gue baru keinget. Pemain idola lu nih. Bukan pemain idola lu, tapi yang lu favoritin lah. Si apa namanya nih, Rizky Ridho. Iya. Isunya mau main di luar negeri terus gimana menurut lu? Gua harap Rizky Ridho main di luar negeri. Udah saatnya. Kalau dia mau berkembang lagi. Udah levelnya ya. Kemarin levelnya. Tokyo Verdy rame tuh diberitain segala Enggak, macam. udahlah Asia yang jangan kasih ala ke Eropa aja. Eropa aja ya. Gak, gue inget banget kemarin tuh di Portugal, Koci cerita sama agennya Militao kan. Lu sempat ngomong kan, Ya. lu ngikutin timnas Indonesia nggak kata lu kan. Lu lihat ada pemain namanya Rizky Ridho. Ya. Ya, benar. Sampai dia rekomendasiin Ya. ke agennya Militao ya, agennya Eder Militao ya, back Real Madrid gitu. Lu rekomendasiin Cek gitu. Rizky Ridho. Ya, tanpa ada yang nyuruh lu tuh ya. Nggak ada yang Emang kesadaran lu aja. Kenapa lu bisa kayak Karena gitu? gue suka Rizky Ridho. Gue rasa pemain ini punya bakat yang luar biasa. Yang harus dikembangkan dan bisa berkembang kalau dia main di luar. Lu percaya sama kualitasnya ya berarti ya? Ya. Dari apa visinya berarti ya? Visinya, fighting spiritnya. Gua juga heran juga nih siapa yang nyuruh Koci nih Nggak ngomong ada. kayak gini. Ya mumpung ketemu agen yang mapan kan gitu ya. Ya kan nothing tulus kan. Iya, Kita samperin, kita kasih masukan aja kan. Enggak, makanya kemarin rame juga kan. Rizky Ridho Real Madrid itu kan walaupun halu kan. Halu lah. Iya halu. Tapi kan ini kan lu habis ngomong sama agennya Eder Militao ini kan, gue pikir ya ada hubungannya enggak? Enggak lah. Agen itu kan banyak. Banyak klub ya, divisi, banyak klub yang divisi 1, 2, 3. Nah menurut lu divisi 2 di Eropa gitu dibanding main di Thailand lebih bagus mana? Oh, jauh lebih bagus di divisi 2 Eropa. Kayak Marcelino di Oxford Iya, gitu? Iya, Oh. iya. Lebih Jauh ba- lebih bagus. Jauh lebih bagus Iya. ya? Iya sih. Gue lihat Tarkamnya Portugal aja jauh lebih bagus daripada Liga Profesional EPA kita ini lebih bagus Tarkam jadi Lebih bagus Tarkam sana. Oke coach, terima kasih, sampai jumpa lagi dah.